bagaimana karakteristik anak-anak SD itu mereka sangat suka sekali untuk bermain. Bahkan ketika pembelajaran di kelas pun mereka juga bermain. Oh, Dan ini kan menjadi tantangan ya. Kalau kita nggak bisa mengkoordinir kelas dengan baik, maka yang terjadi adalah anak-anak atau siswa tadi di kelas mereka akan bukannya memperhatikan materi malah bermain dengan teman siswanya. Guru juga bisa tuh nanti mengintegrasikan metode-metode pembelajaran yang baru. Misalnya metode pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana siswa itu nanti diarahkan untuk membuat sebuah proyek yang mana ini akan mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan juga nanti meningkatkan motivasi agar mereka tidak bosan. welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi bersama aku Meita yang akan menemani teman-teman semua di beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa kita kedatangan tamu-tamu yang berbagi inspirasi nih. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Universitas PGRI, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung aja, halo Kak Rashid. Halo, boleh kenalan dulu ke sini. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rashid Ridho dari Universitas PGRI Palembang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam kenal. Yes. Oke, salam kenal Kak Rashid ya. Kak Rashid semester berapa? Semester 7 Kak. Oh, semester 7. Aslinya orang mana? Asli Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke. Ya, Oku ya. Ya. Oku di mananya? Okunya di Batu Marta. Oke. Nah, berarti di sini ngekos ya? Iya. Iya ya. Nah, kan guru apa sih? PGSD ya singkatannya ya? PGSD singkatannya. Singkatannya PGSD. Nah, kalau di kampus lagi sibuk apa aja, Kak? Kalau untuk sekarang kami lagi menyusun tugas akhir ini skripsi ya. Oke. Juga sambil persiapan lomba juga ini. Oh, lomba apa tuh? Lomba inovasi digital mahasiswa. Oke, ya. Aku lihat dari beberapa CV kakak juga pernah banyak mengikuti ajang-ajang juga ya. Ya. Selama Alhamdulillah. 7 semester ini ada ikut perlombaan apa aja kak selama di PGRI? Lomba mahasiswa berprestasi yang itu kemarin alhamdulillah dapat utama yang ke-1. Kemudian ada lomba media pembelajaran digital itu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada juga mengikuti diundang ke Kementerian Pendidikan di Jakarta untuk mengikuti Jumpa Sobat Merdeka di sana. Oke, ini dalam waktu dekat ini itu ya. Iya. Oke, nah penasaran juga nih ya kak, kenapa sih kak pernah bisa kepikiran gabung di jurusan PGSD? Apa nih yang menarik menurut Kak Rashid tentang PGSD sampai Kak Rashid mutusin buat milih jurusan ini? Iya. Yang pertama pasti ini ya dari rekomendasi orang tua ya. Jadi sebenarnya ini dulu tuh saya memang pengen jadi guru, tapi gurunya itu pendidikan fisika. Ya, pendidikan fisika. Tapi dari rekomendasi orang tua tuh nyaranin ini nih udah banyak gitu. Nanti kalau peluang karirnya nanti sedikit. Jadi diarahinlah ke pendidikan guru sekolah dasar. Ya saya juga apply itu di situ, daftar PGSD di Universitas PGRI Palembang, dan ternyata memang kuliah di program studi ini tuh cukup menarik. Karena banyak sekali tantangan dan juga prospek karirnya nanti terlihat jelas. Karena kan lulusan PGSD ini banyak yang membutuhkan dan juga peluangnya. Bahkan kan per tahun itu kan biasanya untuk guru-guru di SD itu kan ada yang pensiun. Nah, kita bisa tuh nanti prospeknya di situ. Jadi itu pertimbangannya. Iya. Jadi memang dari awal emang udah pengen jadi guru dia. Iya. Oke. Dan sebenarnya sejak kapan sih kak punya pikiran terbesit untuk ke PGSD? Karena kan kebanyakan cowok nih biasanya teknik nih. Nah, dari kapan atau punya background keluarga dari bidang pendidikan? Iya. Untuk gambaran menjadi guru itu muncul dari sejak SMA ya. Pada waktu itu melihat dari Bapak Ibu guru di SMA kayaknya keren juga ini. Selain itu juga ada background dari keluarga, mulai dari
ayah, kemudian dari kakak-kakak, mbak-mbak itu guru semua. Jadi udah lingkungannya guru ya, melihat jadi guru tuh juga menarik dan juga apa ya, luar biasa gitu lah. Jadi tertarik untuk menjadi guru di situ. Oke. Nah, selama kuliah nih Kak, kira-kira mata kuliah apa sih Kak yang paling Kakak sukai atau yang paling seru menurut Kakak? Dan ada nggak sih strugglingnya selama belajar kayak gitu? Oh iya, kalau untuk mata kuliah yang paling disukai ya, itu Mhm. pasti ada salah satu mata kuliah yaitu etnomatematika. Oke. Di mana pembelajaran matematika itu diintegrasikan dengan pembelajaran budaya atau muatan Mhm. lokal. Jadi disebutnya etnomatematika. Nah, selain itu juga ada yang namanya etnoscience. Itu pembelajaran ilmu pengetahuan alam Mhm. yang juga diintegrasikan dengan muatan lokal. Itu etnoscience. Mhm. Selain daripada itu juga karena saya aktif ikut lomba, terutama mata kuliah yang disukai adalah metodologi penelitian dan juga penulisan karya tulis ilmiah. Nah, itu Oke. karena di mata kuliah itu tuh sangat menantang gitu lah, Mhm. sangat seru untuk didalami. Karena di sananya kita bisa berpikir secara ilmiah, berpikir logis untuk memecahkan sebuah masalah. Mhm. Nah, terkait pertanyaan yang selanjutnya tadi yang struggle ya. Mhm. Kalau di PGSD kalau menurut saya ya, itu di mata kuliah pembelajaran seni rupa. Oke. Itu balik lagi Mhm. karena memang saya agak kurang suka mengenai seni Mhm. rupa karena memang nggak ada bakatnya di situ, Jiwa-jiwa seni jadi ya. kalau ada Iya. tugas itu kesusahan, tapi Mhm. alhamdulillah kalau dijalani dengan sepenuh hati bisa terselesaikan gitu. Mhm. Berarti kan kalau PGSD PKL ya? Iya, Atau PKL PKL? ada yang namanya PPL, Mhm. program pengenalan lapangan, Mhm. dan ada juga PLP. Tapi kalau yang sekarang ini yang di kurikulum Merdeka itu udah nggak lagi PPL, tapi Oh. PLP, yaitu Mhm. program pengenalan lapangan. Mhm. Program persekolahan lapangan PPL. Nah, jadi itu Mmm. untuk di kurikulum Merdeka. Oke. Nah, udah dijalanin belum itu Kak? Udah, tapi saya Udah. nggak ikut itu. Saya Oh. ikut yang dari program dari kementerian, itu program kampus mengajar yang Mhm. difasilitasi 4 Oke. bulan terjun langsung ke sekolah untuk mengajarkan yang namanya literasi Mhm. dan numerasi serta pembelajaran berinteraksi, interaktif dan juga adaptasi teknologi. Itu kampus Oke. mengajar. Berarti kan udah pernah terjun langsung ke sekolah nih. Iya. Dan, selagi terjun ke sekolah nih Kak, kira-kira selama Kakak belajar itu dan coba terjun langsung menghadapi siswa, apa nih menurut Kakak tantangan terbesar selama menjadi guru, yang pas PLP ya Iya. tadi? Tantangan terbesarnya pasti kalau kita lihat dari karakteristik anak-anak sekolah dasar ya. Mhm. Bagaimana karakteristik anak-anak SD itu mereka sangat suka sekali untuk bermain. Bahkan ketika pembelajaran di kelas pun mereka Mhm. juga bermain. Dan ini kan Oke. Mhm. menjadi tantangan ya. Kalau kita nggak bisa mengkoordinir kelas dengan baik, maka yang terjadi adalah anak-anak atau siswa tadi di kelas mereka akan bukannya memperhatikan materi malah bermain dengan teman siswanya. Itu Mhm. salah satu tantangan yang muncul pada waktu saya ikut kampus mengajar dulu. Mhm. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai ini suara saya itu lebih kecil daripada suara Mereka siswanya. gitu ya, Iya, oke. kadang-kadang Mhm. saya jelasin, wah ternyata suara saya ini lebih kecil ternyata Mhm. daripada gabungan suara-suara siswa itu di Mhm. kelas. Jadi kalau harusnya kita memberikan pembelajaran yang memang bisa membuat peserta didik itu mampu untuk memperhatikan. Jadi ini tantangannya bagaimana ini ketika pengelolaan pembelajaran di kelasnya, itu tantangannya sih. Mhm. Kalau untuk materi SD-nya menurut Kakak, pandangan Kakak apa tuh? Kalau untuk materi SD-nya itu adalah mata pelajaran matematika. Mhm. Nah, kenapa ya? Karena mata pelajaran matematika itu adalah sebuah pembelajaran matematika yang abstrak atau deduktif. Mhm. Sedangkan anak sekolah dasar itu mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Mereka Mhm. perlu membutuhkan objek-objek nyata yang mana mereka menggabungkan atau membayangkan objek nyata tersebut untuk dikaitkan dengan materi Mmm. pembelajarannya. Makanya Mhm. kalau kita bilang itu siswa itu masih berpikir secara bantuan untuk
menjelaskan materi itu secara konkret. Nah, ini solusinya adalah bagaimana kita sebagai guru atau pendidik itu menggunakan yang namanya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan Mhm. model-model pembelajaran yang bisa bersumber dari lingkungan sekitar. Yang Mhm. nantinya itu akan menggunakan objek-objek nyata untuk dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Itu insya Allah nanti peserta Oke. didiknya bisa memahami. Tapi itu kan Mmm. perlu tantangan juga kan. Mhm. Jadi memang, sebenarnya gimana caranya Kakak bisa mengajar biar siswa itu lebih gampang untuk memahaminya Iya, gitu ya. memahami. Nah terus, pernah nggak sih ngalamin, suatu momen lucu selama praktik mengajar tuh? Kan karena kan anak-anak SD ya kita tahu pada polos-polos lucu-lucu gitu kan, ada nggak momen-momennya? Yang pertama, siswa itu Mhm. sebenarnya kan nggak ada yang nakal ya, Mhm. tapi mereka tuh butuh perhatian. Mhm. Nah, jadi ada biasanya siswa itu yang aktif banget, yang kalau kemana-mana Mhm. pasti nanya, "Mau Mhm. kemana Pak? Mau kemana? Mau ngapain?" Mhm. Selalu mendekati dan Mhm. itu bagi saya lucu sih. Karena kan, Mhm. kita melihat bagaimana siswa itu, menarik perhatian kita tuh bagaimana, Mhm. kan lucu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita, ngambek nih, Mhm. pura-pura marah di kelas. Nanti ketika kita kembali ke kelas itu, mereka menyambut gitu, minta Mhm. maaf, bahkan ada Oke. yang minta maafnya itu secara kompak. Mhm. Lihat-lihat muka-muka yang lucu-lucu itu kan, ketika kompak mereka agak lucu kan, imut gitu. Mhm. Oke. Nah kalau, Kak Rashid sendiri pernah nggak sih pas zaman masih kecil tuh membayangkan atau pernah main nih, main guru-guruan gitu, pernah nggak? Kalau kecil tidak pernah sih, Mhm. karena terbesit untuk menjadi guru itu kan karena memang lingkungan Mhm. keluarga yang udah jadi guru. Tapi, untuk secara spesifik seperti guru itu juga, pernah misalnya ikut-ikut organisasi seperti OSIS, Mhm. kemudian pramuka, dan di sana, saya pernah untuk mengajarkan misalnya tali temali. Dan itu Mhm. kan secara tidak langsung juga seperti peran guru, tapi bukan peran guru ngajar di kelas, Mhm. tapi, kita mengajarkan di luar lingkungan kelas melalui ekstrakurikuler yaitu pramuka dan juga, apa tadi, OSIS, Mhm. untuk memberikan ilmu kepada, adik-adik di organisasi tersebut. Oke. Itu basic-nya. Mhm. Kenapa, bisa untuk milih menjadi guru karena memang komunikasi sejak SMA itu udah terjalin dan ternyata Mhm. ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain tuh ada juga perasaan, senang juga gitu. Mhm. Oke, ada rasa bangganya juga, senang Iya, kayak gitu ya. Nah terus, menurut Kak Rashid nih misalnya dengar kata guru nih, menurut pandangan Kak Rashid, kualitas guru yang paling penting dimiliki guru zaman sekarang tuh gimana sih Kak? Karena kan maraknya kita lihat di sosial media banyak banget kasus guru nih. Nah untuk mmm. pandangan Kak Rashid sendiri gimana? Oh, yang pertama untuk menanggapi banyaknya kasus guru itu adalah banyak-banyak membaca literatur. Mhm. Karena kan kalau kita banyak-banyak membaca literatur, kita jadi tahu mana yang bisa dicegah, mana yang bisa dikontrol. Mhm. Kalau kita nggak banyak-banyak membaca, nggak banyak-banyak tahu, nanti kita akan istilahnya mohon maaf akan dibodohi orang dan Mhm. itu kan nanti bisa menjerumuskan ke hal negatif dan juga memberikan diri kita ke arah yang tidak baik. Kemudian Mhm. yang kedua terkait skill ya, Kak, ya. Mhm. Seorang guru itu perlu untuk berinovasi. Kenapa inovasi ini penting? Karena, suasana kelas, pembelajaran, kurikulum itu yang berbeda-beda. Mhm. Bahkan ketika, siswanya ganti, setiap tahun itu ganti, berarti, strategi pembelajarannya itu berubah. Dan inilah bagaimana guru itu bisa berinovasi, mulai dari inovasi pembelajaran, inovasi media pembelajaran, bahkan hingga pengelolaan lingkungan kelas itu juga harus berinovasi, menyesuaikan dengan adaptasi, yang sedang terjadi di situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga, guru itu, selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Guru itu kan memberikan ilmu, maka secara umum sudah ada label bahwa guru itu sejatinya adalah pembelajar sepanjang hayat, yang Mhm. mana setiap ada perubahan mereka selalu belajar,
selalu menimba ilmu, selalu juga memperbarui ilmu mereka untuk nantinya juga diterapkan, disalurkan, diberikan kepada siswa di sekolah. Itu. Oke. Nah, ngomongin guru SD nih, Kak. Karena kan jangankan SD nih, kadang-kadang SMA juga, kadang mahasiswa pun kadang kan kalau misalnya ada beberapa momen yang ngantuk atau bosen belajar. Nah, kalau dari Kak Rashid sendiri pada praktek mengajar, apa nih tips dari Kak Rashid supaya siswa itu jadinya nggak bosen gitu? Ya, tipsnya adalah bagaimana kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa tersebut. Nah, dengan apa? Misalnya dengan metode pembelajaran interaktif, menggunakan media pembelajaran digital, misalnya ada Quizizz, kemudian Kahoot, kemudian ada Google Slide, ada juga Google Workspace for Education. Kemudian guru juga bisa tuh nanti mengintegrasikan metode-metode pembelajaran yang baru. Misalnya metode pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana siswa itu nanti diarahkan untuk membuat sebuah proyek yang mana ini akan mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan juga nanti meningkatkan motivasi agar mereka tidak bosan. Nah, kemudian yang ketiga yang gak kalah pentingnya ini, kita coba 2 minggu sekali atau berapa gitu ya, menggunakan metode pembelajaran di luar kelas, Mbak. Mereka akan nggak bosan. Kan kita nih biasanya sering-seringnya tuh kan bikin metode pembelajaran di kelas terus. Jadi siswa itu akan merasa bosan. Ya 2 minggu sekali atau berapa lah kita gunakan metode pembelajaran di luar kelas agar nantinya peserta didik itu tidak merasa bosan. Dan ternyata pembelajaran interaktif, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada yang ketiga tadi pembelajaran di luar kelas, itu adalah salah satu praktik baik yang dianjurkan oleh pemerintah pusat melalui program-programnya. Ini disebut sebagai pemulihan pembelajaran terkait dengan literasi dan numerasi juga. Jadi sebenarnya memang banyak inovasi-inovasi baru gitu ya, Kak ya. Ya, Nah, terus ngomongin soal teknologi, kan kita nggak bisa juga menafik bahwa teknologi semakin berkembangnya zaman, berkembang juga teknologi. Nah, menurut Kak Rashid sendiri sih ya, itu perlu nggak sih seorang guru itu ikut update juga tentang teknologi kayak gitu? Oh iya, baik. Ngomongin tentang teknologi, saya tuh jadi keinget ya quotes dari Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Beliau itu bilang bahwa teknologi itu nggak bisa akan menggantikan guru yang terbaik, tapi teknologi itu bisa membantu guru untuk merancang dan membuat pembelajaran yang terbaik. Nah, itu peran teknologi. Maka dalam hal ini teknologi untuk dikuasai guru itu sangat penting, apalagi kita masuk ke abad ke-21, masuk ke perkembangan zaman yang semakin pesat. Perlulah guru itu untuk meningkatkan kemampuan digitalisasinya atau teknologinya untuk nantinya bisa menjadikan contoh kepada peserta didik itu bagaimana cara untuk menggunakan teknologi digital secara bijak. Dan ini juga kaitannya dengan literasi digital, Kak. Literasi digital itu sangat perlu untuk dikuasai oleh guru yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Bagaimana nanti siswa itu mampu memahami penggunaan digital baik dari secara etika maupun secara kontrolnya. Etika misalnya tidak meng-share, membagikan berita hoaks, kemudian aman untuk mengakses internet, misalnya jangan sampai asal akses internet nanti data ketarik, itu kan menjadi salah satu perlu diperhatikan juga. Dan itu adalah selain dari keluarga, guru juga berperan untuk memberikan ya pernyataan, memberikan pendampingan terhadap siswa-siswanya. Kemudian ngomongin tentang teknologi, sebenarnya ini udah juga dari program pemerintah, itu namanya program transformasi digital. Di mana sistem pendidikan kita itu udah masuk ke dalam digitalisasi. Misalnya ada platform Merdeka Mengajar, kemudian ada Arkas yang mengatur keuangan sekolah, kemudian
ada juga misalnya bos itu mengatur belanja sekolah. Dan salah satunya yang pertama tadi yang saya jelaskan adalah platform Merdeka Mengajar. Itu adalah platform yang digunakan untuk guru bisa berbagi praktik baik pembelajaran. Di sana guru juga bisa untuk melihat praktik-praktik guru-guru yang lain di Indonesia. Dan itu perlu adanya penguasaan teknologi yang cukup bagi guru untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga wawasan untuk bisa menjadi bekal mengajarkan kepada siswanya nanti. Iya iya, karena ngomongin teknologi juga Kak ya, nah kan kita Palkomtek ini khususnya LKP Palkomtek OPI ini kita juga ada program komputer, bahasa Inggris dan Calistung. Nah untuk program komputer sendiri itu ada kursus singkatnya, memang ada beberapa yang seorang guru juga. Jadi memang mereka tuh bilang mereka walaupun udah mohon maaf udah berumur kayak gitu, mereka harus tetap semangat belajar karena memang kan sekarang apa-apa memang harus minimal lah Microsoft Office kayak gitu betul, kan. betul. Jadi mereka tetap harus mengupgrade skill mereka kayak gitu. Makanya kita ada program Microsoft Office yang 2 bulan kayak gitu. Terus banyak juga anak-anak yang orang tuanya seorang guru, mereka bilang ya memang dari sekarang memang anak-anak harus ditanamkan untuk skill komputernya, karena nanti untuk mencari kerja juga harus bisa komputer kayak gitu. Nah, terus ngomongin siswa nih Kak, kan memang Palkomtek sendiri memang juga bergelut di bidang pendidikan nih. Nah, kalau misalnya sekolah kan banyak nih, satu kelas 30 kan, bisa lebih nih. Menurut Kak Rashid sendiri nih, kan setiap anak punya pola belajar yang berbeda-beda. Nah, Kak Rashid sendiri memahami mereka atau misalnya melihat mereka tuh dengan cara yang berbeda-beda belajarnya, itu gimana menyikapinya? Baik, terkait bagaimana kita menyikapi perbedaan siswa itu di kelas. Yang pertama, bagaimana kita mengenali lebih dekat siswa-siswa kita. 1 tahun pelajaran itu kan bukan satu durasi yang singkat ya. 1 tahun itu kan waktu yang sangat lama. Maka gunakanlah 1 tahun itu, bahkan jangan sampai 1 tahun, 1 bulan pun sebenarnya kita juga sudah bisa untuk mengenali sebenarnya karakteristik siswa itu bagaimana. Kemudian minat belajar siswa itu kemana, kemudian metode pembelajaran apa yang cocok untuk digunakan. Dan ini kan perlu adanya pendekatan, baik pendekatan secara fisik ataupun pendekatan secara material atau materi dari pembelajaran. Dan ini kaitannya dengan misalnya kalau kita kontekskan dengan pembelajaran, itu ada asesmen diagnostik, asesmen yang dilaksanakan sebelum dilaksanakannya pembelajaran, di mana nanti dari asesmen inilah kita bisa nanti mengukur atau merancang pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas melalui sebuah modul ajar. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau yang namanya student centered learning. Itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasan kepada peserta didik itu untuk aktif di dalam kelas. Kita tahunya bagaimana? Ya tahunya dari asesmen tadi, sehingga nanti bisa melanjutkan kepada metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau siswa. Oke. Nah, itu kan cara memahami, berarti kita harus memahami juga siswanya gitu kan. Nah, menurut Kak Rashid sendiri, di luar dari materi pelajaran yang mereka miliki, skill apa sih yang harus dimiliki anak-anak SD zaman sekarang menurut Kak Rashid? Baik, skill yang paling utama terkait tadi yaitu adalah literasi digital. Karena saya sangat setuju mbaknya, kakaknya bilang bahwa peserta didik itu harus menguasai yang namanya komputer, kemudian yang menguasai bagaimana pengaplikasian HP atau Android dan lain sebagainya. Itu menjadi bekal bagi mereka untuk bisa ya survive di kehidupan selanjutnya. Walaupun itu dari sekolah dasar sebenarnya sudah bisa untuk dikenalkan yang namanya teknologi. Bahkan saya dulu di kampus mengajar itu ada program di sana, kan di sekolah ada yang namanya Chromebook. Nah, Chromebook itu saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Dan hasilnya adalah itu sebagai magical word. Kenapa? Karena saya tahu anak-anak SD itu apalagi di sekolah negeri ketika di rumah
pasti nggak ada yang megang laptop atau nggak ada yang megang belum memegang Android. Nah, kalau kita berikan pembelajaran seperti itu akan menjadi magical word, menjadi sesuatu hal yang baru bagi mereka yang sebelumnya belum pernah mereka terima di situ. Dan ini kaitannya dengan skill yang dibutuhkan tadi, yaitu mengenai literasi digital. Kemudian skill yang selanjutnya adalah literasi dan numerasi. Kita tahu bahwa ini adalah salah satu capaian yang paling diutamakan oleh pemerintah pusat, yaitu adalah literasi dan numerasi. Kenapa? Karena literasi ini bagaimana kemampuan siswa itu untuk memahami sebuah bacaan. Ya, ketika bacaan itu diberikan kepada siswa, mereka bisa memahami, oh ternyata isi dari bacaan ini nih seperti ini. Bukan hanya sekadar bisa membaca, bukan hanya sekadar bisa menghitung, tapi bagaimana mereka bisa menganalisis, memahami bacaan tersebut. Dan ini kan kaitannya dengan wawasan ketika lanjut di sekolah dasar ya. Bagaimana nanti ketika mereka melihat peluang-peluang, misalnya peluang kerja, peluang beasiswa, mereka udah memahami, oh cara-cara melamarnya seperti ini, cara masuknya seperti ini. Begitupun juga dengan numerasi. Kalau literasi tadi bagaimana memahami sebuah bacaan, kalau numerasi itu bagaimana peserta didik itu bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam belanja, dalam menghitung keuangan, dan lain sebagainya. Jadi bukan terhitung numerasi itu seperti hitung-hitungan 1 tambah 1, tapi bagaimana peserta didik itu memahami matematika itu sebagai rumpun ilmu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tadi teknologi digital, kemudian literasi, numerasi itu penting. Dan nggak kalah pentingnya ini secara umum ya, paling kita setuju, yaitu adalah pendidikan karakter. Bagaimana karakter ini adalah salah satu capaian atau pembelajaran yang melebihi dari apapun itu. Kalau karakternya udah baik, ya insya Allah ilmu-ilmu yang akan diserap oleh siswa tadi akan baik. Tapi kalau karakternya udah buruk kan nanti akan menimbulkan dampak yang negatif. Maka karakter itu adalah yang paling atas lah sebelum dari ilmu. Saya juga mengutip dari salah satu ungkapan, ini saya terima dari Pak Kepala L2 Dikti wilayah 2 di Sumsel ini di Palembang. Beliau bilang kalau karakter itu adalah salah satu poin yang penting. Sebelum kita mengajarkan ilmu apapun itu kepada peserta didik, kita baiki dulu karakternya. Sehingga nanti kalau karakternya udah baik, maka insya Allah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kita itu nanti akan dapat terserap terserap dengan baik, dengan lancar oleh mereka, dan ini akan menjadikan efek baik juga untuk kedepannya bagaimana. Nah itu sih. Nah aku lihat nih Kak ya, kan banyak banget nih lomba-lomba dan ajang-ajang atau beberapa kegiatan selama Kakak kuliah 7 semester di PGRI. Nah gimana nih cara Kakak mengaturnya dengan IPK 4,0 ya? Wah, waduh. Nah, dengan IPK sempurna ya 4,0 dari banyaknya kegiatan. Gimana tuh Kakak biar dunia perkuliahan seru menurut Kakak tuh? Pasti yang pertama kita tuh yang pertama adalah manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memanage waktu itu dengan baik, dengan efisien, jangan sampai waktu itu disia-siakan. Bahkan saya tuh kalau ada waktu luang itu saya sempatkan untuk menyicil kebutuhan untuk lomba, kemudian menyicil untuk mengerjakan tugas. Jadi ada waktu luang atau apapun itu gunakan, jangan sampai ada waktu luang yang tersia-siakan untuk kita bisa mengerjakan antara tugas kuliah dan juga lomba. Nah terkait strateginya, sebenarnya kalau mau IPK besar itu kita dari awal sih, dari awal semester. Karena kalau dari awal semester udah bagus, nanti selanjutnya juga akan bisa bagus. Nah, kemudian apalagi ya?
Nah, ini penting. Kita kan ketika kuliah ada jeda libur nih. Bahkan kalau di PGRI itu liburnya ada yang 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Itu kan libur yang cukup lama ya. Waktu itu saya gunakanlah untuk menyicil untuk mempersiapkan lomba. Jadi saya tuh selain lomba itu bersinambungan bersamaan dengan kuliah, tapi dipersiapkan dari libur kuliah. Misal kuliahnya seperti ini, kuliahnya di bulan Juli, nanti persiapan lombanya udah di bulan Juni. Jadi 1 bulan sebelumnya. Udah disiapin jauh-jauh hari Itu gitu kan ya. nggak menggunakan waktu yang mengganggu untuk kuliah, karena kita udah persiapan. Ataupun nanti kalau ada perubahan, misalnya kita udah netapin, oh ternyata lomba ini di sini ada perubahan sedikit terkait pedomannya, kita bisa tuh nanti ubah. Tapi kan itu ngubahnya sedikit aja. Beda kalau kita buatnya di hari itulah, maka akan ada banyak. Ini adalah salah satu strategi lah ya yang diberikan oleh dosen saya itu, mentor. Kalau mau apa-apa itu persiapin dari lama, jangan mendadak, karena kalau mendadak itu akan susah. Sesuatu yang baik itu dipersiapkan. Iya. Jadi nggak terlalu numpuk gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, menurut Kak Rashid, apa nih istimewa dari jurusan PGSD yang mungkin teman-teman di rumah belum ketahui atau mungkin masih bingung mau jurusan apa, dan siapa tahu bisa jadi referensi harus pilih bisa milih jurusan PGSD. Ya, baik. Kalau untuk PGSD itu spesialnya adalah salah satu prodi yang mempelajari semuanya. Oke. Mempelajari dari segala rumpun ilmu. Bahkan di SD itu belajar tentang pendidikan jasmani, tentang IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Ini cocok untuk teman-teman semua yang suka tipe belajar. Silakan nanti ikut PGSD, nanti akan belajar segala hal. Banyak materinya gitu ya. Betul. Kemudian karena tadi prospek PGSD itu besar ya, apalagi sekarang kan ada PPG, nanti silakan setelah bergabung ke PGSD bisa ikut PPG. Oke, berarti memang dari peluang karirnya cukup banyak juga, terus juga maksudnya materi yang dipelajarin juga mencakup banyak materi yang lain juga gitu ya. Oke. Nah, terakhir deh tips untuk teman-teman Palkomters supaya bisa survive seperti Kak Rashid nih yang masih kuliah, siapa tahu yang masih males-males, ada nggak Kak tipsnya biar IPK-nya bisa 4,0 dan bisa berprestasi nih di kampusnya? Yang pertama, teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kan kalau kita takut mencoba, kapan kita akan mencoba? Ya kan? Kalau kita takut terus, cobanya kapan? Kita lawan rasa takut kita untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Nanti dari mencoba itulah, walaupun kita gagal, ya gagal itulah kita belajar untuk perbaikan di masa depan. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba langsung dapat sesuatu, itu nggak ada persiapan, ada pengorbanan. Misalnya pengorbanan waktu luang, pengorbanan nggak libur, walaupun libur di dusun, tapi di dusunnya itu produktif, ngerjain sesuatu. Jadi jangan sampai ada waktu luang. Kita juga harus perhatikan juga, walaupun kita kejar sesuatu, tetap refreshing itu harus hal yang perlu. Refreshing itu kan untuk mengembalikan image pikiran kita untuk segar kembali. Jadi itu jangan pernah ragu untuk mencoba, dan orang yang berhasil hari ini tuh bukan orang yang dipersiapkan kemarin, tapi jauh dari hari-hari sebelumnya itu udah dipersiapkan. Jadi semangat, nggak ada sesuatu hal itu yang merugi atau nggak bermanfaat. Semuanya proses itu pasti akan dapat bermanfaat untuk kita. Oke, nah itu dia tips dari Kak Rashid. Pokoknya jangan patah semangat. Pokoknya hal-hal yang kalian pengen coba aja gitu ya. Kalau gagal coba lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rashid. Wah, keren banget nih. Banyak banget cerita yang kita dapat hari ini ya. Jadi serasa langsung diajar nih kan.
Oke, nah itu dia Kak. Jadi mungkin ini pertama kali nih Kak Rashid datang ke Palkomtek OPI ya. Ini Palkomtek OPI ini ada sebenarnya di Palembang ini ada 3 cabang Kak. Palkomtek ada 1 institut, 3 cabang LKP. Kita di cabang OPI Mall itu dari tahun 2016 kita adanya komputer, bahasa Inggris sama calistung yang tadi. Nah mungkin banyak juga siswa-siswa yang menyadari bahwa teknologi semakin canggih, mereka harus belajar komputer, makanya banyak banget kita siswanya yang masih kuliah, yang masih sekolah gitu, bahkan dari anak-anak juga sudah mau belajar komputer kayak gitu. Makanya Palkomtek sendiri singkatannya Palembang Komputer dan Teknologi kayak gitu. Nah sekali lagi kami ucapin terima kasih banyak ya Kak Rashid sudah udah mau repot-repot nih ke Palkomtek OPI Mall ya. Iya, bisa berbagi inspirasi nih, keren banget nih IPK-nya 4,0 ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mau cari tahu tentang jurusan PGSD, ada Instagramnya Kak? Ada, nanti apa ya? Saya lupa sih. Boleh dicari ya, jurusan PGSD PGRI Palembang ya. Iya. Oke, langsung aja di follow dan jangan lupa untuk yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang kursus komputer bahasa Inggris dan calistung bisa langsung aja ke Instagram kita di @palkomtek.opimall. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita Palkomtek Opimall. Saya Meita bersama Kak Rashid hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.